Kali ini kita akan membahas mengenai satu kondisi yang sering terjadi pada anak-anak, yaitu mata malas atau istilahnya lazy eye. Nah, lazy eye ini dalam istilah kedokteran biasa dikenal dengan istilah amblyopia. Amblyopia seringkali terjadi pada anak-anak dan berlanjut hingga ke usia dewasa apabila tidak ditangani secara dini. Let's check it out. Mata malas merupakan suatu kondisi di mana mata tersebut seperti tidak mengenali objek yang jelas. Ya, jadi seperti tidak terlatih sejak kecil bagaimana objek yang jelas itu seperti apa. Nah, kondisi ini bisa berlanjut hingga usia dewasa apabila tidak ditangani sejak dini. Nah, kenapa suka terjadi pada anak-anak? Karena masa perkembangan bola mata itu terjadi sejak si anak itu lahir hingga usia 8-10 tahun. Nah, di masa itulah merupakan masa terpenting bagi mata untuk mendapatkan rangsangan atau stimulus yang cukup untuk menghasilkan penglihatan yang baik. Nah, di usia perkembangan mata tadi sangat penting bagi mata, terutama bagian retina. Nah, di sini saya memiliki penampang mata. Retina adalah bagian belakang mata yang berisi saraf-saraf penglihatan. Nah, saraf-saraf penglihatan tadi penting untuk mendapatkan stimulus yang baik, yang cukup untuk dapat melihat dengan jelas. Kenapa seseorang bisa mendapatkan kurang rangsangan terhadap korneanya? Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya hal tersebut. Salah satunya contohnya seperti katarak yang dialami sejak bayi, lalu kekeruhan pada kornea, dan juga yang paling sering adalah kelainan refraksi yang tidak terkoreksi. Terkadang anak melihat buram tetapi tidak melaporkan kepada orang tuanya. Bahkan kita bisa tahu anak tersebut butuh kacamata saat gurunya memberitahu orang tuanya bahwa si anak harus memicingkan mata atau harus maju ke depan untuk dapat melihat dengan jelas. Nah, sebagai orang tua atau mungkin kita punya adik di rumah, tolong perhatikan apabila adik kita memiliki gejala-gejala seperti selalu memicingkan mata untuk dapat melihat jelas, atau harus maju dulu mendekati objek untuk dapat melihat jelas. Nah, pada saat itulah saatnya kita memeriksakan matanya, apakah si anak ini memerlukan koreksi atau tidak. Apabila memerlukan koreksi, sebaiknya harus segera dilakukan untuk menghindari resiko terjadinya mata malas. Ya, sebagai contoh misalnya, seorang anak memiliki kelainan refraksi hanya pada mata sebelah kiri saja -1, sedangkan mata kanannya itu normal. Anak tersebut tidak akan mengeluh buram. Kenapa? Karena selama dia beraktivitas, otaknya akan memilih untuk melihat melalui mata kanan yang normal ini, sehingga mata kirinya terabaikan. Nah, mata kiri yang tidak terkoreksi dengan baik ini dalam jangka beberapa waktu akan memicu terjadinya amblyopia atau mata malas pada mata sebelah kiri. Nah, amblyopia ini bisa ditangani apabila seorang anak masih berusia di bawah 10 tahun. Ya, tentunya kondisi amblyopia tadi akan bisa berangsur-angsur membaik sehingga matanya bisa melihat dengan full koreksi dengan kacamata ataupun dengan lensa kontak dengan seimbang antara kedua matanya. Penanganan mata malas dilihat dari penyebabnya. Contohnya, apabila penyebabnya disebabkan karena katarak sejak bayi, sejak lahir, berarti dokter mata akan mengambil tindakan operasi untuk mengangkat kataraknya. Atau apabila yang paling sering adalah disebabkan karena terlambatnya menggunakan lensa koreksi atau kacamata, nah berarti harus diberikan kacamata koreksi dulu, lalu selanjutnya dokter atau optometris akan memberikan terapi khusus berupa terapi oklusi atau terapi khusus menggunakan kacamata yang ditutup sebagian matanya. Jadi contohnya apabila mata malasnya tadi yang sebelah kiri, yang sebelah kanan normal, lalu kacamatanya ini tadi yang sebelah kanan, yang mata yang terus-terusan dipakai itu akan ditutup, ya, bisa menggunakan stiker atau menggunakan lensa khusus, ya, yang diburamkan. Nah, dengan cara itu otak akan memaksa, kita akan memaksa menstimulus mata yang malas tadi, yang sebelah kiri tadi, agar dipakai untuk beraktivitas, untuk melihat jauh, untuk membaca dekat, untuk menggambar, untuk segala aktivitas. Sehingga lama-kelamaan stimulus yang cukup tadi pada mata yang malas tadi akan merangsang retinanya berkembang kembali.
ya. Nah, tentunya terapi ini harus di bawah pengawasan dokter mata atau optometris. Jangan sampai terapinya justru berbalik. Ada beberapa kasus terlalu lama ditutup, mata yang rajin ya dalam tanda kutip akan berbalik menjadi malas setelah yang sebelahnya itu menjadi rajin kembali. Nah, makanya biasanya dokter akan menyarankan untuk visit atau kunjungan kembali setelah beberapa minggu ya. Nah, itulah beberapa informasi seputar mata malas, bagaimana cara menghindarinya dan bagaimana cara mengatasinya. Saran kami, apabila Anda memiliki saudara, adik, atau anak yang sudah mulai memasuki usia sekolah sekitar 4-5 tahun, segeralah periksakan matanya ke optik melawai atau ke dokter mata untuk mengetahui status refraksi penglihatan mata anak Anda. Di optik melawai juga menyediakan alat-alat terkini untuk pemeriksaan mata yang dilakukan oleh optometris yang berpengalaman. Nah, apabila Anda menyukai video kita kali ini, silakan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru seputar kesehatan mata. Jangan lupa cek akurat mata sehat. Yang terbaik untuk Anda.